Nah, pemirsa, banyaknya koordinasi kementerian yang terlibat ini membuat pengelolaan perbatasan menjadi tidak efektif. Nah, hal ini berimbas pula pada efisiensi dan juga efektivitas penyaluran dana yang semestinya besar untuk pengembangan daerah perbatasan. Nah, akibatnya kondisi sejumlah daerah perbatasan masih memprihatinkan hingga kini. Ya, pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan ini nyaris tidak ada. Semua serba terbatas dan tidak heran isu beberapa keluarga lebih memilih bergabung dengan negara tetangga. Nah, untuk membahasnya, di studio telah hadir politisi PDIP yang juga merupakan anggota Komisi 1 DPR. Ada Bang Charles Honoris di sini. Selamat datang. Terima kasih. Dan juga ada seorang pengamat pertahanan dari IDSPS, ya Bang Mufti Makarim. Ya, selamat datang juga Mas Mufti ya. Selamat siang semuanya Bapak-Bapak. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, boleh mereview sedikit, apa sih yang menjadi masalah perbatasan kita yang utama sebenarnya apa? Bang Mufti dulu mungkin. Oke, jadi saya kira di masa lalu itu kan ada satu perspektif yang dominan di mana perbatasan itu selalu diistilahkan sebagai wilayah terluar, ya kan? Karena diistilahkan sebagai wilayah terluar, akhirnya jarang dilihat, jarang diperhatikan, kan begitu. Nah, kunjungan dari Pak Jokowi kemarin itu sebenarnya kan mau menggeser dari cara pandang itu menjadi wilayah terdepan. Artinya yang namanya halaman rumah itu pasti akan selalu dilewati setiap hari, kan kira-kira begitu. Nah, cuma memang kita butuh satu cara pandang yang itu juga terintegrasi di seluruh struktur pemerintahan. Artinya kalau dari Pak Jokowi sebagai presiden melihat begitu, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi itu juga harus melihat dengan cara pandang yang sama. Sehingga upaya untuk memajukan wilayah-wilayah perbatasan ini bisa menjadi satu setting agenda yang serentak dari level nasional ke provinsi. Iya, dari hasil kunjungan presiden kemarin juga ada fakta-fakta yang mengejutkan. Di sana dikatakan bahwa presiden mengakui ada dana yang digelontorkan untuk daerah perbatasan sebesar 16,04 triliun, itu sungguh besar, tapi ternyata kemudian tidak terserap dan tidak kelihatan hasilnya. Dan ternyata sudah ada 27 kementerian dan lembaga terkait yang tugasnya itu mengurusi hal itu dan ternyata tidak berjalan dengan baik, dan kemudian akhirnya presiden memutuskan untuk ya dikerucutkan sajalah jadi hanya 4 dan 3-4 kementerian saja. Sebenarnya apa sih yang terjadi menurut pandangan Anda ini, Mas Charles? Kalau saya sangat sepakat dengan pandangan Bapak Presiden untuk menyederhanakan kementerian yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan, karena dengan melibatkan terlalu banyak kementerian akhirnya koordinasinya tidak baik ya. Dan ujungnya ada sekian banyak anggaran yang tidak terserap. Koordinasi tidak baiknya seperti apa? Bisa diberikan gambaran kepada kita? Ya, tadi sempat kita diskusikan sebelumnya bahwa yang terlibat itu sampai ada Kementerian Agama dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita melihat perbatasan, kita hanya bisa melihat dua perspektif untuk saat ini. Perspektif pertahanan dan perspektif pembangunan. Kalau dalam hal pertahanan, bagaimana kita bisa mempertahankan wilayah terluar kita, dan pembangunan membangun infrastruktur untuk dan potensi ekonomi di perbatasan untuk kesejahteraan rakyat di perbatasan. Sedangkan melibatkan Kementerian Agama misalnya tidak berkaitan dengan dua perspektif itu. Oke, nah kalau ke Mas Mufti, kira-kira dari 27 menjadi 3 atau hanya 4 ini apakah tidak terlalu signifikan ini dropnya? Apakah tidak terlalu berat nanti kementerian tugasnya nanti? Saya kira itu kementerian yang ditugaskan nanti. Oke, saya kira itu kembali ke prioritas dari Pak Jokowi untuk periode terdekat ya. Kalau tadi dibilang Pak Charles bahwa persoalan di perbatasan itu terkait dengan pembangunan dan pertahanan, untuk konteks pembangunan kan kita butuh infrastruktur. Nah, kementerian-kementerian yang sekarang akan diajukan tentu yang berkaitan dengan kapasitas untuk membangun infrastruktur. Katakanlah misalnya Kominfo untuk membangun struktur fasilitas komunikasi. Kemudian dari PU untuk membangun fasilitas jalan, bangunan pemerintah dan lain sebagainya. Lalu kemudian nanti ada kementerian misalnya membangun fasilitas kesehatan, sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya kira bukan menafikan dari semua struktur kementerian yang ada, tetapi mendorong beberapa kementerian yang bisa bekerja sesuai dengan prioritas yang diinginkan oleh Presiden saat ini. Tapi kami masih penasaran nih, nanti mungkin kita bisa elaborasi lebih lanjut ya. Ini dari 27 kementerian 16,04 triliun, kemana dananya kalau kemudian tidak terserap dan tidak kelihatan hasilnya gitu? Apa yang salah di dalam koordinasi itu? Kita bahas lebih lanjut lagi nanti ya. Kita akan hadir untuk Anda dengan pembahasannya sesaat lagi.